bernama Trainer Menulis. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan ada 2 sesi lagi seperti biasanya. Yang pertama sesi tentang pebisnis menulis bersama Mas Faiz, dan juga nanti ada sesi bedah buku bersama Pak Zulkifli. Nah, sebelum mulai pada sesi pertama, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses dari awal hingga akhir dimudahkan. Berdoa, disilahkan. Dapat diakhiri. Baik, pada malam hari ini, pada sesi pertama, kita akan berbincang-bincang santai bersama Mas Faiz. Beliau nama aslinya Muhammad Faisal, tapi kita biasa memanggil beliau dengan sebutan akrabnya Mas Faiz. Jadi nanti sampai usia berapapun kita manggilnya Mas Faiz. Seperti itu, nggih. Jadi tetap Mas terus. Betul sekali. Siap-siap. Nah, beliau ini juga alumni trainer menulis. Trainer menulis keberapa nggih, Mas Faiz? Keempat kalau nggak salah, Mbak. Wah, keempat, dan sekarang sudah ke-15, sudah sangat banyak nih. Bahkan nanti di Januari sudah mulai yang ke-16. Nah, pada malam hari ini Mas Faiz akan sharing-sharing tentang pebisnis menulis. Jadi nanti Bapak Ibu yang masih ingin tahu, masih mungkin kepo nih, gimana sih pebisnis kok bisa menulis, pebisnis kok bisa bikin buku, gimana caranya. Bahkan kita tahu ya kalau namanya pebisnis itu biasanya itu orang-orangnya itu sibuk, gimana bagi waktunya, dan mungkin nanti Mas Faiz juga bisa membocorkan trik-trik atau tips langkah-langkah seperti itu nggih, Mas Faiz? Ya, bongkar semua dah pokoknya. Iya, siap dibongkar semuanya untuk Bapak Ibu malam ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya silakan Mas Faiz untuk melanjutkan sesi pertama. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Lika, teman-teman semua dari Litera Media Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman yang sedang menikmati makanan di derah hujan malam hari ini. Akan sedikit kita hangatkan, akan sedikit kita hangatkan melalui perbincangan santai kata Mbak Lika, yaitu tentang pebisnis menulis. Sebenarnya saya juga mulainya berbisnis karena dari menulis. Jadi saya terbalikkan, saya mulai berbisnis karena menulis gitu ceritanya. Jadi sebenarnya seperti itu. Nanti saya share ya. Oh ya, untuk kalau ada question and answer, kalau misalkan ada pertanyaan langsung supaya nggak lupa, mungkin ya, saya juga nggak tahu nanti aturannya gimana, apakah di belakang atau nanti pertanyaan langsung. In case saya lupa, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja Pak, karena takut saya lupa atau seperti apa. Oke, saya akan share screen dulu. Nanti teman-teman, saya mohon izin kepada para senior, teman-teman yang mungkin lebih ilmunya dari saya mohon izin untuk berbagi terkait dengan buku sih ya, buku sebenarnya, buku yang pernah saya terbitkan di Litera Media Tama. Kebetulan kalau tidak salah, saya itu angkatan keempat kalau saya nggak salah ya, 2019 kalau saya nggak salah. Senangnya pada saat itu, serunya karena deg-degan tuh setiap hari harus sering nulis, kemudian kalau enggak nanti dikasih kartu merah. Saya sering dapat kartu merah, jadi kalau pas di kereta saya nulis di handphone, pada saat rapat saya nggak dengerin yang ngomong rapat, nulis karena dikejar deadline, itu saya seneng dadakannya, karena memang biasanya kalau udah dadakan kita tuh nulisnya cepat.
Jadi lebih baik dibuat dadakan dibandingkan nggak dibuat dadakan. Jadi tuh buku cepat selesai itu. Itu saya nggak tahu itu. Memang kartu merah itu sangat mempengaruhi jiwa. Itu kalau kena kartu merah rasanya di grup itu rasanya membara. Jadi saya nggak tahu kenapa itu. Kalau ada Mas Surya, Mas David, nih itu. Mulai ya presentasi karena nanti waktunya sekitar 1 jam, makanya saya bilang balik ke 1 jam saya mau ngomong apa ya, saya bilang gitu. Ini panjang banget 1 jam ini. Tapi anyway, nanti kita lihat sejauh mana nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan juga nanti silakan langsung ditanyakan terkait dengan materi nanti akan saya sampaikan. Ini adalah masterpiece-nya. Keren. Ini masterpiece dari ini, kemudian banyak hal yang bisa saya lakukan, mulai dari branding. Sebenarnya branding Mas Faiz itu mulainya dari sini nih brandingnya. Jadi sebelumnya itu tetap Muhammad Faisal panggilannya. Cuman brandingnya saya mulai sebenarnya nggak lama sih, sekitar 2018, 2019 saya mulai membranding nama Mas Faiz. Nama pena sebenarnya. Nah, sebenarnya saya juga lagi nge-branding nih tahun 2021, makanya namanya Anak Senja. Nggak tahu kenapa milih branding Anak Senja, saya juga nggak tahu kenapa saya milih itu, tapi ya branding Mas Faiz lebih dalam, lebih mengena ya di komunitas saya, jadi lebih enak dikenalnya, makanya saya branding sampai sekarang, makanya sampai tua kembalikan dipanggilnya Mas Faiz saja. Itu setuju sekali, saya setuju seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini sudah 31 orang, luar biasa. Malam ini saya nyebutnya digital writer-planner karena banyak hal dari buku ini yang saya akhirnya banyak ide dikembangkan menjadi kedigitalisasi. Nanti kita lihat ya perjalanan dari buku ini, mulainya sampai saya akhirnya alhamdulillah masih bukunya sih sudah mulai tidak terjual, tapi hasil dari buku ini alhamdulillah tiap bulan masih menghasilkan 1 digit. Lumayan lah gitu ya. Ya nanti kita cerita-cerita sedikit, saya bongkar-bongkar dikit lah ya. Apa aja yang saya lakukan. Maksudnya saya akan membagi dari perspektif saya, jadi teman-teman mungkin punya perspektif lain. Jadi ini dari perspektif saya akan lihat menulis itu sebenarnya banyak perspektifnya yang kita bisa lihat. Jadi nggak hanya jual buku aja, tapi banyak hal yang kita bisa optimatisasi hasil rezekinya dari buku itu kita kembangkan ke yang lain. Oke, saya nyebutnya digitalpreneur. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya bisa share ini sih, nanti saya share. Ini digitalpreneur, bentar ya. Oke. Nah, inilah kita mulai dari buku saya, Belum Taksonomi, namanya Belum Taksonomi bagi taksomo itu salah tulis tuh, taksonomi maksudnya. Jadi ini kalau teman-teman tahu taksonomi, belum taksonomi pasti bagi kalangan pendidikan pasti tahu banget nih namanya belum taksonomi. Tapi saya nggak bahas belum taksonominya. Jadi di buku ini sebenarnya ada 4 inti pembicaraan yang saya tulis. Di antaranya membuat kurikulum pelatihan, mengetahui gaya mengajar, menyampaikan presentasi yang menyenangkan, menggunakan variasi presentasi yang beragam. Isi inti dari buku ini sebenarnya sekitar segitu. Bapak Ibu, saya sebenarnya adalah instruktur penerbangan, jadi saya punya kegelisahan awalnya nulis buku ini. Saya gelisah karena beberapa presentasi teman-teman di lingkungan komunitas kami mengajarnya kadang masih harus perlu dipoles-poles dikit gitu. Jadi ini kegelisahan sih. Jadi belum taksonomis dibuat karena ada kegelisahan terkait dengan bagaimana teman-teman instruktur atau teman-teman di lingkungan saya itu mengajar. Jadi itu ada. Betul. Nah, seperti itu. Nah, ini saya kalau nggak salah batch 4 itu sekitar mulainya kalau nggak salah 2019 ya, saya kalau nggak salah ya, Juni ya. Jadi Juni itu mulai berkenalan di grup, terus mulai nulis, terus deg-degan sampai akhirnya Desember kelar.
naik cetak Februari 2020, pas COVID, bukunya jadi. Nah, ini repot lagi nih. Padahal targetnya adalah buku ini sebenarnya dijualnya secara langsung ketika saya ngajar. Tapi sempat sebelum COVID saya sempat ngajar juga. Nanti saya lihat fotonya nanti ketika saya ngajar. Nah, jadi di buku ini itu ada tipe-tipe belajar. Jadi intinya gitu sih. Jadi ada 4 inti ini, sama satu hal lagi yang paling penting adalah 4 gaya belajar, misalkan visual, aural, read, kinestetik. Nah, teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan pasti tahu nih apa visual, apa oral, apa read, apa kinestetik. Nah, buku saya itu bicara tentang itu sebenarnya. Untuk untuk para pengajar dan juga untuk para siswa. Jadi saya sebenarnya ngajarin calon instruktur yang mau jadi instruktur. Awalnya gitu ceritanya. Jadi kalau instruktur mau jadi instruktur, biasanya saya yang ngajarin untuk bisa menjadi instruktur seperti itu. Nah, akhirnya saya menggunakan teknik belajar juga sih, sempat ke New Zealand terkait dengan visual, aural, read, and kinesthetic ini. Akhirnya sempat belajar, kemudian menguasai sedikit, kemudian dikembangkan, akhirnya jadi buku, kemudian jadi beberapa turunannya nih dari buku ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti dari kata kuncinya sih ini nih, visual, aural, read, kinestetik ini yang kemudian dia berkembang sekali. Akhirnya saya kembangkan, kemudian saya jadikan bisnis. Nah, idenya tuh di situ. Jadi dari 4 hal ini, bahkan dari belum taksonomi sendiri, jadi ada 2 kata kunci di buku ini, belum taksonomi dan VARK. VARK itu visual, aural, read, kinestetik. Jadi maaf ya nanti agak nggak nyambung-nyambung, teman-teman nyari-nyari kata kunci supaya paham. Saya coba menyederhanakan kalimat saya supaya teman-teman paham, karena buku saya itu rata-rata non fiksi. Jadi kalau fiksi saya kadang udah nyoba ikut komunitas fiksi. Biasanya kan fiksi itu sekarang banyak ya tulisan di KBM, di aplikasi-aplikasi lain, terus mereka nulis ceritanya bagus, beli koin, dapat duit, kemudian duitnya tuh tiap bulan dicairin, koinnya berupa duit, ada yang dapat 2 digit dan sebagainya. Saya udah nyoba tuh mau nulis fiksi, tapi karena memang belum bisa nulis fiksi gitu, jadi bukunya hampir semua non fiksi. Tapi anyway, memang gaya tulisannya sih bukan gaya tulisan fiksi, jadi non fiksi, bukan gaya Dilan. Walaupun saya juga bisa sih gaya Dilan gitu, cuman nggak sejago Dilan. Jadi akhirnya ya tidak ingin menjadi Dilan, jadi seperti saya aja gitulah. Nah, ini nanti kuncinya tuh ada 4 ini nih, Bapak Ibu sekalian, yang saya kembangkan menjadi bisnis adalah 4 kata ini, visual, aural, read, kinestetik. Ini kemudian yang saya kembangkan menjadi bisnis yang alhamdulillah sampai sekarang sudah menghasilkan, tiap bulannya juga masih menghasilkan dari usaha saya ini, dari buku Motherbook ini. Nah, itu dari buku, makanya saya kemarin dikasih tema pebisnis menulis. Saya bilang, dibilang pebisnis menulis juga, saya mungkin nyebutnya digital writerpreneur, saya bilang nyebutnya gitu. Nah, kita lihat, bagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa buku yang tidak hanya diterbitkan secara fisik, tapi saya juga terbitkan di Google Play Books. Jadi Bapak Ibu sekalian yang pakai, saya yakin beberapa teman-teman di komunitas ini ternyata menulis pasti sudah punya juga, sudah pernah nyoba juga e-book, buku fisiknya ditaruh di Google Play Books. Dan ini juga opportunity sih, saya bilang opportunity gede banget di sini karena juga banyak yang beli juga gitu. Walaupun ada beberapa sih buku saya yang memang belum laris gitulah. Tapi dari sini opportunity-nya banyak nih Pak, Bapak Ibu sekalian, opportunity dari buku yang kita tulis, kemudian kita masuk secara fisik seperti ini, kemudian kita coba masukkan ke digitalisasi. Banyak banget kemungkinan-kemungkinannya seperti itu. Nanti kita balik lagi kok ke sini, tenang aja. Ini saya ini. Nah, kebetulan ini pas sebelum COVID mulai. Jadi saya kebetulan ngajar para instruktur, waktu itu inspektor bandar udara dari segala wilayah, dari barat sampai timur, kemudian datang. Pada saat itu, sebelum COVID ini, jadi bukunya sudah terbit, kemudian baru COVID, dan ini salah satu
calon inspektor atau calon instruktur yang akan menjadi instruktur. Jadi saya latih dulu. Nah, tekniknya adalah menggunakan buku ini sebenarnya. Jadi dalam ini saya bedah dan alhamdulillah mereka tuh sangat suka banget dari buku ini. Akhirnya ada beberapa sekarang ya baratnya Mas Faiznya dikenal lah gitu ya. Alhamdulillah dikenal sampai sekarang gitu. Jadi kalau kemana teman-teman kenal Mas Faiz, dan bukunya juga alhamdulillah sangat dibeli semua. Dan setelah ini ada lagi tuh batch berikutnya dan ingin diajarkan kembali oleh saya gitu ya. Gitulah enak-enaknya tuh. Dan ini sebelah sini adalah teman-teman Safir Senduk, kalau pernah lihat kenal ini Safir Senduk. Ini ada satu buku yang sekarang belum sempat saya terbitkan, yaitu yang berhubungan dengan board games. Itu wilayah, jadi kalau tadi saya menyebutnya kata kunci ada visual, aural, read and write, dan kinestetik. Nah, kinestetik itu saya akan menerjemahkannya ke dalam board games di bidang penerbangan. Dan salah satu yang ada di atas ini adalah permainan nih sebenarnya Bapak. Jadi ini adalah beberapa teknik yang saya ambil dari buku saya, karena saya instruktur sih memang ya gitu. Ini ada beberapa teknik games lah, pelajaran saya buat games. Dan di bawah ini Pak Safir Senduk ini adalah saya sering bermain di rumahnya, main board game, dan ini ada salah satu buku yang belum sempat saya terbitkan atau bikin board game sampai saat ini, padahal targetnya seharusnya di bulan Juli saya buatnya, tapi ya anyway nggak jadi karena memang ada pandemi dan sebagainya. Dan saya masih nyoba nulis lagi, bikin board game turunan dari buku ini. Nanti saya akan kasih tahu turunan apa aja yang akhirnya dari buku ini saya bisa bisniskan. Nah ini buku kedua. Nah ini belum taksonomi, saya buku kedua saya sebenarnya. Jadi buku pertama itu adalah belajar itu gitu. Ini kalau di belajar itu lebih fokus kepada visual, aural, dan kinestetik. Bagi teman-teman pengajar pasti tahu itu. Kemudian bukunya waktu itu diterbitkan Indi, dan juga nulisnya lama, hampir 2 tahun. Prosesnya lama, tapi saat dari mulai nulis itu saya mulai belajar nulis, yang awalnya nggak bisa nulis lama, kemudian masuk ke belum taksonomi. Nah, di belum taksonomi ini sebenarnya buku kedua. Jadi ada bagian dari belajar itu di buku pertama yang masuk ke buku kedua. Nah, itu. Jadi saya bedah lagi, saya kembangkan lagi di buku kedua. Apa yang didapatkan di buku pertama saya kembangkan lagi di buku kedua. Itu sih inti mana. Dari sini Motherbook dia akhirnya nurun tuh, ada buku ketiga, buku keempat, buku kelima, aspek buku keenam juga ada. Nah dari sinilah Motherbook ini kemudian saya mulai tuh berbisnis pendidikan, bukan berbisnis pendidikan ya, berbisnis yang base-nya adalah pendidikan, di wilayah pendidikan, dari buku ini. Nah, ini kemudian buku ketiga. Ini buku ketiga. Nah, ini masih pandemi ya kemarin. Jadi pandemi ini akhirnya buku ketiga nulis bareng anak saya yang kedua, yaitu namanya Aisyah. Pada saat itu kita bingung mau kegiatan apa, akhirnya kita nulis bareng buku ketiga, namanya Bisnis Bareng Anak. Jadi membuat ide menjadi kenyataan. Ini bukunya itu selain fisik juga saya jual di Bapak Ibu. Ini saya udah mulai main ke digital planner-nya, jadi beberapa fisik buku itu juga saya jual di e-book, dan beberapa turunan buku dari belum taksonomi itu saya jadikan software. Nah ini menarik nih, ini mulai menarik nih. Jadi mulai menariknya dari buku Motherbooks-nya yang belum taksonomi ini, ada beberapa yang sudah saya jadikan software, dan alhamdulillah masih revenue-nya alhamdulillah masih jalan tiap bulannya, walaupun bukunya kadang masih ada stoknya, cuman karena memang offline tatap mukanya jarang, jadi memang biasanya saya jualnya pada saat tatap muka gitu ya. Tapi ini karena nggak ada tatap muka, biasanya ya sudah ada beberapa turunan dari sini berupa software Bapak Ibu sekalian. Ini juga saya jual nih. Kalau nanti teman-teman lihat, saya klik, itu nanti dijual di salah satu platform marketplace. Nah, ini dia bukunya. Kalau teman-teman lihat, ini baru ada yang beli 1 kemarin tuh. Ini juga, anyway, ini
oke sih menurut saya, ini oke. Apa namanya, bareng anak untuk saya kreasikan bersama-sama gitu ya, jualannya. Bentar ya, saya balik lagi kemarin. Nah ini kemudian, bentar. Oke, ini ada pertanyaan nih, nanti saya jawab ya. Bagaimana terkait penerbit jika buku yang sama dicetak fisik dan juga diterbitkan di Google Books? Selain di Google Book, bagaimana proses untuk menerbitkan e-book atau digital book? Apakah pernah menerbitkan book chapter mungkin itu Mas? Oke, siap, mantap. Nanti saya jawab dari Mbak ya, Mbak Tiur ganti. Siap. Oke, saya lanjut lagi. Di buku keempat, nah ini Pak, ini juga sebenarnya saya jual di Google Play. Jadi ini adalah sebenarnya turunan dari buku yang kedua. Jadi dari buku kedua ini saya banyak banget menurunkan buku-buku selanjutnya, kemudian menurunkan software-software selanjutnya. Jadi perspektifnya aja saya ambil dari sini. Jadi dari sini nih sebenarnya banyak yang belum saya explore. Baik itu berupa software, baik itu berupa e-books, atau baik itu berupa video course. Nah itu yang terbaru, kemarin saya baru menerbitkan buku yang nggak saya jual, yang nggak saya buat fisiknya, tapi saya buat video course-nya. Dan saya jual di Udemy. Dan di Udemy itu lumayan, tiap bulan juga ada aja tuh yang yang ikut join course-nya. Nanti saya balik lagi. Dan ini saya jual tuh di Google Play. Ini juga, kalau ini nggak, hampir sales-nya nggak ada. Di sini salesnya malah nggak banyak yang ini, karena memang ini pada saat itu agak kurang audiensnya ya, target audiensnya agak kurang kena aja tuh saya tuh. Nah ini jadi pengalaman tuh. Jadi dari beberapa buku motherbook yang saya buat, ini yang buku keempat ya, ini saya agak kurang kena tuh target audiensnya. Jadi memang itu kayaknya perlu dipikirkan target audiensnya juga. Gimana caranya kita harus juga menemukan target audiensnya sih. Itu yang yang dulu ya Mbak Un yang ingat-ingat saya disunting buku saya disunting sama dia tuh, memang Mbak Un tuh luar biasa. Jadi bagus buku saya yang kedua, malah memang perlu ada editor memang sebenarnya itu. Ini buku ke-4, kemudian ini buku ke-5. Nah, ini di buku ke-5, ini sebenarnya targetnya udah kena nih, Pak. Jadi dari buku pertama sih ya, dari buku pertama ini saya targetnya belum kena. Dari buku kedua ini akhirnya saya kumpulkan apa yang ada di kepala. Kemudian ini kegelisahannya gelisah banget. Kalau buku kedua ini gelisah banget. Jadi saya nulisnya udah bener memang gelisah banget. Maksudnya gelisah itu ada permasalahan yang harus saya selesaikan lah gitu. Dan buku ketiga yang tadi saya bilang adalah sebenarnya mengisi aja suasana di era pandemi pada saat itu. Kemudian tapi pada saat itu tulisan saya makin bagus. Dan ini dari sini kemudian saya mulai mencari target audience yang benar. Target audiensnya makin tepat lah gitu untuk menemukan. Nah ini buku ke-5, ini udah makin tepat lagi nih, udah makin ngejurus lagi gitu. Terus makin bagus aja gitu, walaupun masih non-fiksi ya, bukan fiksi. Dan ini sebenarnya akhirnya saya mau bikin ini sih, dari sini itu saya mau bikin company. Cuma belum sempat nih, jadi memang targetnya 2022, di sini saya mungkin akan bikin, bukan company ya, kayak semacam ya company sih, pengennya gitu. Namanya aja udah ada. Kemudian dari sini juga target marketnya juga banyak ternyata. Terus juga tahun depan juga sudah ada beberapa organisasi yang akan mengembangkan materi soft skill baru. Jadi nge-brandingnya saya itu ini udah mulai dapat konsep dari Bloom Taxonomy di buku kedua ini saya masukkan, saya lebih pertajam di buku ini untuk kebutuhan pelatihan. Jadi udah lebih tertata, udah makin bagus lah gitu. Tapi ini lebih spesifik lagi, ini udah makin kena orangnya. Dan ini saya jual itu di Udemy
ini course pertama saya di Udemy, walaupun masih masih ada baru 4 peserta, tapi ini alhamdulillah salesnya masih ada aja nih Pak tiap bulan. Nah, gitu. Dan ini dari buku ini. Jadi dari buku ini saya bilang, oh ini kayaknya kenanya ada di Udemy deh kayaknya gitu. Jadi ini hampir 2 jam saya bicara tentang attention management, termasuk melatih perhatian dan sebagainya. Ini lumayan salesnya dari buku yang kedua, kemudian dari buku yang kelima, kemudian ini berhubungan soft skill. Ini nanti mau saya kembangkan sebenarnya malah lebih luas lagi sih. Mau kayak mau company jatuhnya ini nanti. Malah udah dapat idenya malah barusan lah, baru kemarin kita udah dapat mau kemana larinya gitu. Tapi semuanya berhubungan digital Pak, hampir semua digital karena era pandemi ini banyak hal yang kira-kira tatap muka, karena kan buku saya sebenarnya lebih banyak dipakai tatap muka ya pelatihannya, namun banyak opportunity ternyata di digital. Kayaknya saya juga ada buat tuh namanya digital products, ada webinar, kemudian ada coaching, ada show, ada dan sebagainya di tahun 2022 rencananya, insya Allah. Nah, ini dia nih akhirnya yang menarik banget nih Pak. Jadi kalau misalkan tadi di buku kedua saya jelaskan bahwa konsep buku saya adalah konsep cara belajar orang visual, aural, read atau oral, dan kinestetik. Jadi gini sebenarnya di buku ini saya jelaskan bahwa kalau ngajar itu kita nggak boleh pukul rata orang siswa kita itu belajarnya secara visual atau secara aural atau hanya ceramah aja atau nggak ada gamesnya atau nggak ada diskusinya atau nggak ada. Jadi kita hanya ceramah aja, padahal bagi teman-teman visual slide itu penting, bagi teman-teman kinestetik bergerak di kelas itu penting. Jadi pada saat itu kan kalau di penerbangan itu ada namanya taruna Pak. Taruna itu saya mantan taruna, jadi taruna penerbangan, siswa penerbangan. Belajarnya itu capek kan karena dia harus banyak aktivitas di sekolah, punya banyak aktivitas di sekolah. Kemudian saya berpikir bahwa materi itu sebenarnya bisa disuarakan. Jadi materi yang ada di buku itu sebenarnya bisa disuarakan. Atau materi kan biasanya kalau atau dosen itu bisa ngerekam materinya, kemudian misalkan gitu, seperti itu. Atau misalkan dosennya nggak bisa ngerekod suara terkait pemberian materi, dia bisa mensulisuarakan kepada orang lain. Gitu. Nah, di saya itu pakai mesin, Pak. Nah, ini mulai nih. Sebenarnya ini turunan untuk aural. Jadi nama website, nama softwarenya itu Aural Digital. Aural Digital itu diambil dari salah satu tipe pembelajaran di buku kedua saya, namanya Bloom Taxonomy, namanya aural. Nah, digital itu adalah digitalisasi. Software yang merubah teks menjadi suara. Nah, ini nih sebenarnya ini. Yang titik tolaknya akhirnya saya mulai berbisnis di wilayah digital. Atau saya nyebutnya sekarang ya, digital writer trainer. Gitu. Jadi dari mulai menulis, saya mulai cari tuh turunannya digitalisasinya, apa yang bisa saya digitalisasikan. Misalnya kayak tadi tuh, di Udemy, saya digitalisasikan. Kemudian di Google Playbook saya digitalisasikan. Bahkan software ini akhirnya turunan sebenarnya dari buku itu, buku kedua. Dan masih banyak yang belum saya turunkan nih. Jadi di 2022 di Desember ini aja saya agak mepet nih karena banyak beberapa materi yang mau saya digitalisasikan, mau nanti one-on-one coaching juga nanti saya pakai juga. Nah, ini ya sukses nih, Pak. Di Aural Digital nanti kita lihat ya. Nanti saya demokan juga kok. Kirain Aurel. Bukan, Aural. Aurel mah udah ada yang punya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat nih juga saya jual, Pak, diratakan. Dan ini Alhamdulillah, jadi sebenarnya kegelisahan saya ngebuat software ini adalah sebenarnya siswa itu punya hak belajar melalui mendengarkan atau suara atau
hal-hal yang ibaratnya melalui telinganya, baik itu belajar di kamar ataupun belajar misalkan pada saat dosennya berhalangan hadir atau di perpustakaan bagi tipe-tipe yang oral. Nah, bagi tipe-tipe oral ini belajarnya kalau menggunakan telinganya langsung dari audio itu lebih cepat sampai. Konsepnya gitu Pak sebenarnya buku saya itu. Dan ini sebenarnya udah lebih dari 79 penjualan sebenarnya Pak. Karena 2000 hampir 200-an lah klien saya. Malah lucunya di Aural Digital ini klien saya malah bukan pendidikan, tenaga pendidik. Awalnya sih sebenarnya saya buat software ini buat kepentingan saya. Saya punya siswa, jadi beberapa materi saya suarakan dari teks ke suara melalui software ini, kemudian saya kasih ke siswa. Dan it's work gitu. Nah, akhirnya saya coba jual. Niatnya juga nggak jual, penyoba aja gitu. Akhirnya malah banyak Pak banyak yang beli gitu loh. Malah banyak banget yang beli. Saya juga rata-rata ya pembeli atau klien saya itu rata-rata malah untuk YouTube-nya. Jadi YouTube-nya itu awalnya malah saya gunakan untuk pendidikan. Jadi bagi guru bisa tuh mensuarakan materinya, teksnya ke suara gitu ya melalui software. Nah, akhirnya dicoba malah banyak YouTuber tuh yang pakai ini. Saya juga bingung, akhirnya saya switching tuh. Oh ya oke, ternyata target market ini adalah YouTuber sebenarnya. Iya, YouTuber juga kan ada YouTuber pendidikan lah ya, ada agama, pendidikan yang berita juga yang digunakan tuh. Kalau ngeliat klien-klien saya juga seru-seru juga tuh. Niche atau target marketnya tuh juga banyak seru-seru juga. Dan ini alhamdulillah sampai sekarang juga masih menghasilkan nih Pak. Itu masih menghasilkan cuan lah. Alhamdulillah ini masih menghasilkan cuan nih. Tiap bulannya masih ting-nong gitu, masih bunyi lah rekening itu. Dan kemudian, sebentar ya, saya turunkan lagi nih saya. Dan ini juga karena selain dijual di tempat marketplace tadi, namanya marketplace-nya Ratakan. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalkan masih punya tulisan-tulisan PDF, itu juga bisa dijual di Ratakan. Dan banyak yang berminat dan banyak yang pengen tahu terkait dengan tulisan Bapak Ibu sekalian yang mungkin solusinya ada di Bapak Ibu sekalian yang pencarinya atau market pasarnya juga ternyata ada di Ratakan gitu. Nah ini saya jual juga di website saya gitu. Jadi kebetulan saya juga bisa bikin website dan ini juga saya pakai dijual di website saya, berbeda tampilannya sama yang di marketplace tadi. Dan ini founder Aural Digital, saya akhirnya pakai nama itu, dan dari sini turunannya banyak banget Pak. Nanti saya kasih lihat beberapa turunan lagi yang ada gagalnya juga dari software itu. Dan ini ada pejabat-pejabat juga, pejabat-pejabat tinggi di wilayah kementerian yang dukung, dan ini akhirnya juga saya jual di sini, dan alhamdulillah tiap bulan juga ada aja yang beli itu. Lumayan Pak, ini ada yang 150.000, ada yang 500.000, ada yang 300.000. Nah ini alhamdulillah lah. Dan ini pun saya mau upgrade di November ini, mau upgrade lagi, lebih natural lagi rencananya, karena penggunanya masih banyak yang berminat gitu, berminat untuk beli software saya. Nah ini sebenarnya turunan dari buku saya itu tuh, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak. Jadi buku saya itu, ya itu turunannya ya, kalau dibedah ya, jadi perspektifnya itu ya, kalau nanti Bapak Ibu banyak punya buku atau sudah nulis, saya yakin sudah menulis semua di sini, itu coba lihat deh perspektifnya. Pasti ada beberapa yang mungkin bisa bisa didigitalisasi, bisa dibuat video atau buat PDF atau dimasukkan ke Google Play atau dijadikan software, mesti ada sisi itu gitu maksudnya. Mesti ada sisi itu. Dan kalau misalkan ada juga sih, ada satu juga ya, ada beberapa juga yang nggak laku Pak. Jadi kayak ada juga ya yang produk saya ini QR code generator, ini juga fungsinya sebenarnya untuk orang tipe-tipe kinestetik. Dan ini cuma 4 orang yang beli gitu sampai sekarang, masih belum sales. Ini 2019, sama beda tipis sama Aural Digital launchingnya. Ini juga sebenarnya untuk tipe yang kinestetik yang saya bilang tadi, atau yang read and write kinestetik.
Nah, ini juga ada lagi yang sama juga simpan apps. Simpan apps ini lebih kepada orang yang tipenya read. Nah, ini juga nggak sukses juga nih, Pak. Karena memang mungkin kemahalan tuh. Karena salesnya 0. Cuman yang paling tinggi adalah salesnya, dan alhamdulillah masih sekarang ya ini Aural. Akhirnya ketemu pasarnya. Yang awalnya saya nggak pernah kira ya, karena pengen coba kan. Saya kira karena saya punya kegelisahan dari buku saya ini bahwa tipe orang belajar itu mestinya kan beda-beda. Gitu. Ada juga yang sekarang sudah saya take down websitenya data visual. Jadi data visual itu nginput Excel ke website, kemudian dia muncul secara grafik. Dan itu ternyata ada Google Studio, data lebih bagus lagi. Akhirnya saya take down, dan itu nggak berhasil. Akhirnya saya munculkan buku ke-4 kan ya, namanya 5 slide pembuka yang ger. Dan itu juga akhirnya kayaknya saya beberapa belakangan ini akan saya perbagus lagi tuh nanti bukunya. Updatingnya. Nah, itu sih sebenarnya saya ngelihatnya dari sistematis bukunya ya. Jadi dari sistematis buku itu saya lihat ada kalau kita dipping lebih dalam buku kita itu mestinya ada yang digitalisasi gitu. Mesti itu kalau saya berpikirnya gitu sih. Mesti ada yang bisa didigitalisasi baik berupa software atau apa. Jadi Bapak Ibu kalau Mas sekalian kalau nanya saya bisa bikin developer enggak. Jadi itu saya nggak bisa bikin website itu Bapak Ibu. Nanti saya tunjukin ya websitenya. Mudah-mudahan juga suaranya kedengeran di sana. Jadi saya tuh nggak bisa bikin website. Gitu. Website bisa sederhana WordPress, tapi kalau udah coding, aduh saya angkat tangan deh. Bisa coding, cuman saya nggak memperdalam. Nah ini beberapa klien saya tuh lumayan banyak sih sebenarnya itu. Kalau saya kira 200-300 lah klien, dan ini repetitif, balik-balik terus ya, karena ada yang kalau udah suka pakainya udah dipakai ini aja terus. Nah kebetulan bulan ini insya Allah saya mau upgrade lagi, saya udah kontekan dengan IT-nya, IT developernya, itu mau bikin lagi. Nah ini contoh aja sih. Secret speech ya. Jadi misalkan ini halo misalkan ya, terus halo teman-teman semua, apa kabar, kayak gitu ya. Sederhana. Ini ada 4 bahasa. Kenapa 4 bahasa? Sebenarnya saya bisa masukin lebih dari 30 bahasa, tapi pada saat itu saya cuma saya nggak pengen gunakan ini untuk yang lain, jadi biar pengguna saya lebih fokus saja ke bahasa-bahasa ini. Beberapa kayak bahasa Mandarin itu juga requesting, bahasa Arab juga requesting. Awalnya cuma bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Ini kita lihat ya. Oh ya, siap. Bentar ya. Ini hampir selesai Mbak Lika. Nah ini kita bisa pilih bahasa Indonesia. Ini juga banyak Ayu. Kalau bahasa Inggrisnya juga. Nah ini kita lihat, kita preview. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kayak mirip-mirip Google Maps lah ya, Google Maps gitulah. Ini pun tahun ini bulan ini pun saya akan perbagus lagi, lebih bagus lagi, lebih natural lagi. Halo teman-teman semua, apa kabar? Nah seperti itu. Nanti tinggal ditranslate aja. Hasil translate-nya nanti bisa di-download dalam bentuk MP3 dan sebagainya. Kira-kira itu tuh. Ini turunan sebenarnya dipping lebih dalam dari bukunya saya ini gitu. Dari visual, aural, read, kinesthetic, dan salah satu yang bisa didigitalisasi akhirnya aural, dan buku-buku lainnya akhirnya banyak hal yang saya digitalisasikan. Nah, next project terakhir 1-2 menit terakhir. Nah, ini lagi bikin nih. Lagi nulis, kebetulan lagi ada kegelisahan juga lah, lagi ada kegelisahan karena beberapa software saya kan ada yang belum laku, belum banyak yang dibeli, mungkin penulisannya nggak bagus. Nanti juga sesi kedua nih akan lebih bagus lagi nih, fundamental selling skill itu bagus banget. Dan ini buku ini rencananya akan diturunkan nih, jadi book, e-book, video course, software, open training, nanti ada lagi presentasi copywriting berupa course dan e-course, communication selling, sama software as a service. Nah ini software as a service ini mungkin akan semakin, target saya sampai 2025 sih. Nanti akan saya bikin softwarenya gitu. Mudah-mudahan ya insya Allah ya berhasil ya. Karena ini kegelisahan juga. Dan juga saya lihat pasarnya juga di Indonesia juga masih belum banyak sih Pak. Ini juga karena kan saya sedikit-sedikit bisa bikin website tapi nggak bisa coding gitu aja.
Jadi sedikit paham lah kira-kira. Nah, ini beberapa yang masuk nanti ke Udemy. Ini juga sudah. Halo semua. Sebelum membahas. Nah, seperti itulah. Seperti itu. Nah, itu dia sharing mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sih nitik tolaknya adalah bahwa di buku kita tuh mungkin ada sisi yang lain yang bisa kita gali supaya kita bisa lebih bisa melihat bermanfaatnya di sisi yang lain. Kalau saya sih ngelihatnya di digitalisasi. Jadi di digitalisasi ini akhirnya saya manfaatkan dari buku saya, turunannya banyak banget Bapak, sampai buku ketiga, buku 4, buku kelima, bahkan nanti berikutnya di Desember ini banyak banget turunannya. Saya juga ada podcast juga nanti akan banyak, namanya Hidup dari Karya Kumadawa, itu coming soon di Desember. Itu banyak banget turunannya, mulai dari offline dan sebagainya, hanya dari buku ini nih nanti turunannya. Dan saya terima kasih teman-teman Litera Media untuk bisa sharing juga ke sini, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Demikian Mbak Alika, waktu kami Mbak Alika. Siap, terima kasih Mas Faiz. Nah ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, Mas Faiz mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Siap. Dari Mbak Tiur ya? Bu Tiur. Iya. Bagaimana terkait penerbit jika buku yang sama dicetak fisik dan juga diterbitkan di Google Books? Nah, kalau ini kan kebetulan buku kedua saya juga di Litera Media sama. Kemudian saya juga sempat koordinasi itu sama Mas David gitu ya. Karena permasalahannya waktu itu PDF ya kalau bentuknya di Google Play. Nah, ini sih anyway nanti bisa ditanyakan juga sih misalkan sama editornya yang di Litera Media apakah boleh kalau harganya sih beda tipis Pak, beda di books. Malah saya pikir hampir sama sih, saya jualnya hampir sama di fisik maupun di e-books. Tapi memang kesulitan buku, bagi saya kesulitan buku non-fiksi adalah jarak literasi teman-teman, literasi pembaca di Indonesia itu kurang banget gitu. Saya tuh nangkepnya kalau buku non-fiksi itu agak susah penetrasi ya gitu, kecuali kita memang nge-brandingnya kuat banget di Instagram, kemudian di komunitas, di Facebook, di YouTube. Kalau buku fiksi kan rata-rata banyak banget tuh buku fiksi yang aplikasi-aplikasi fiksi yang ibaratnya bisa ngasihkan cuan, beli koin, kemudian tiap bulan dia menghasilkan, dibayar dan sebagainya. Nah, kalau non fiksi itu ya gitulah, agak kita butuh banget branding. Kalau nggak kuat brandingnya, apalagi pelatihan offline, kalau nggak kuat banget brandingnya, akan sulit itu kita kembangkanlah bukunya. Padahal buku kita kan kegelisahan kita untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Kira-kira sih gitu. Selain di Google Book, bagaimana proses untuk menerbitkan e-book atau digital book? Nah, itu tadi. Jadi tahun 2020 Google Playbook itu awalnya mempersyaratkan bukunya itu harus ISBN. Harus ISBN. Nah, sekarang tuh Google Playbooks nggak harus menerbitkan ISBN. Jadi Google Playbooks itu dia punya tim khusus nanti akan mereview buku Bapak Ibu sekalian, dan dia nggak perlu ISBN. Dia itu dia menerbitkan ISBN sendiri sebenarnya. Tapi agak biasanya mungkin ditolaknya bisa kemungkinan lebih besar sih. Kalau ISBN biasanya dia lebih cepat di approve lah sama dia gitu. Apakah pernah menerbitkan book chapter? Nah, itu book chapter saya belum pernah tuh. Jadi memang konsepnya. Nah, di Desember ini saya malah menerbitkan bukan book chapter, tapi digital produk download book chapter. Nah, ini lebih seru lagi sih sebenarnya. Ada sih platform yang saya tiru sebenarnya. Jadi kan saya meniru perusahaan tertentu, jadi nggak boleh saya sebutkan karena nanti juga. Jadi saya tiru tuh semuanya tuh, mulai dari brandingnya, mulai dari produknya, hampir saya samakan produknya. Karena mirip-mirip gitu sama produk saya gitu. Malah book chapter ini, kalau book chapter kan biasanya di fiksi ya. Kalau teman-teman nanti ada tulisan aplikasi yang melakukan book fiksi kemudian dijual poin, nah itu yang book chapter. Nah, ini malah saya bikin digital product downloads. Nanti akan jadi one-on-one coaching, baik webinar ataupun baik melalui online maupun offline dan sebagainya. Itu sih ini malah namanya udah dapet
insya Allah Desember deh 2022 ini udah mulai launching book chapter tapi berbentuk digital product download. Dan itu malah lebih mahal kok, lebih mahal daripada ini. Padahal ini lebih murah sih kalau saya bilang. Tapi malah saya jualnya lebih mahal dalam bentuk digital product download karena langsung to the praktek. Jadi saya melihat permasalahan bahwa misalkan ya di video course atau di buku itu kan sebenarnya pembaca kita tuh lebih senang ke prakteknya dibandingkan teorinya. Makanya saya banyakkan prakteknya. Saya jual prakteknya aja, saya nggak jual teorinya, karena teori mereka nggak butuh, yang butuh buku prakteknya biar cepat bisa, biar mereka bisa menghasilkan juga cuan-cuan dari produk atau dari yang dipelajari dari kita. Apa nih? Di Udemy harus dalam bahasa Inggris atau bisa dalam bahasa Indonesia? Apakah ada minimal berapa video atau berapa pertemuan? Oke, di Udemy bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Inggris, bahkan dari attention management bahasa Indonesia saya di kontak sama orang luar supaya di bahasa Inggris kan. Aduh, ini gimana caranya yang ngomong bahasa Inggris? Ya, aduh, belepotan juga ngomong bahasa Indonesia aja masih belepotan. Nah, itu di kelasnya di kontak tuh sama suruh ngomong bahasa Inggris. Saya bilang, oh nanti aja, saya belum siap gitu. Apakah ada minimal berapa video? Dia tidak ada minimalnya, tapi dia bisa memberikan opsi apakah kalau misalkan teman-teman mau nge-branding, itu bisa ada, jadi bisa memberikan di Udemy itu free course, jadi yang orang itu nggak bayar. Banyak kok, banyak banget. Jadi itu untuk branding sih, jadi untuk ngumpulin siswa ya yang tertarik sama kita. Jadi kursus kita beberapa digratiskan. Ada tuh ada minimal jamnya kalau nggak salah 2 jam ya. 2 jam itu harus free course. Kalau nggak 2 jam dia harus bayar. Kayaknya gitu sih. Dan itu juga saya coba. Nah ini juga mau ada buku sales landing page copywriting itu nanti akan menjadi video course kedua saya di Udemy. Karena dari yang ATS manajemen yang kurang bagus tampilan videonya, akhirnya saya perbaiki di tampilan kedua. Oke, kirain Aurel bukan, itu Aurel. Apa kesulitan membuat program voice over? Kesulitannya nyari programmernya, Pak. Jadi saya ikut di salah satu marketplace di programmernya. Ada kebetulan programmer Aural Digital ini oke. Jadi saya kan punya filosofi, ada juga filosofi dari artis sih sebenarnya saya ambilnya. Jadi filosofinya adalah apa ya? Kalau punya ide itu jangan ditahan gitu. Kalau ditahan dia pasti akan minta lagi pada suatu saat gitu. Dan kita nggak pengen dia pada suatu saat mintanya pasti udah tua gitu, udah capek gitu. Kira-kira gitulah gitu. Kira-kira itu Mbak Alika udah saya jawab semua ya. Siap. Ini dari Pak Rizal angkat tangan nih Pak Faiz. Sepertinya beliau mau tanya. Silakan Pak Rizal. Enggak, monggo. Terima kasih Mbak Alika. Kedengaran suara saya Mbak Alika? Terdengar Pak Rizal. Baik. Selamat malam Mas Faiz, salam kenal ya. Ya, saya sangat tertarik ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Faiz, ya, khususnya tadi saya lihat di Aural Digital ya. Mungkin penangkapan saya agak salah, tapi memang saya pernah juga membeli ya semacam aplikasi begitu ya. Pada saat saya ingin membuat video, ada beberapa aplikasi yang dijual di dalam dan di luar begitu ya. Apakah modelnya seperti itu? Bahkan saya lihat ada model berlangganan. Saya salah satu yang pernah saya beli itu model Vion itu, mungkin Pak Faiz pernah dengar, itu kan agak relatif mahal ya, itu berlangganan per bulan begitu. Padahal di Indonesia juga ada yang per paket sekali beli begitu ya. Nah, saya melihat tadi ada kurang lebihnya begitu ya. Saya melihat yang di voice over gitu ya. Apakah memang penjualannya per paket gitu ya? Kalau nggak salah tangkap ya saya Mas Faiz ya. Tapi saya melihatnya modelnya mirip-mirip begitu ya. Jadi kalau itu kan turun dari buku ya, Mas Faiz tadi saya lihat mengembangkan itu. Dan kalaupun kita seperti akan membuat, ini ada aplikasi satu paket yang dijual. Nah, apakah di Mas Faiz juga di Aural Digital, kalau saya tangkap, apakah modelnya per paket begitu sekali jual atau berlangganan begitu ya? Karena kan biasa kalau berlangganan ini sebulan habis ya, kita karena masih perlu gitu ya, kita berlangganan kembali gitu ya. Bahkan itu mungkin lebih banyak lagi pemasukannya begitu ya, saya lihat ya. Karena saya sempat berlangganan 2 bulan cukup nggak tahan ya, akhirnya berhenti begitu. Karena kebutuhan saya pikir ini nggak tahan juga ini karena masih belajar gitu Mas Faiz. Apakah begitu Mas Faiz ya saya tangkapnya? Makasih. Ya Pak, makasih Pak Farul. Jadi Aural Digital ini ya itu kegelisahan dari buku kedua sih gitu. Karena kegelisahan siswa saya harus belajar menggunakan headset sebenarnya supaya lebih cepat memakai. Nah, kalau di Aural Digital sendiri kebetulan saya ada paket juga 3 bulan, tapi dia pakainya karakter Pak. Karena Google itu per 2020 itu dia jadi kan ada beberapa tools yang kita ngambil dari beberapa AI. Ini kemudian akhirnya
si Google ini menggunakan karakter untuk mencas biaya. Jadi, nah serunya adalah teman-teman saya tuh nggak suka, maksud saya nggak terbiasa menjadi customer service sebenarnya. Orang-orang Indonesia itu seneng banget kalau customer service-nya bagus, layanannya bagus, apapun itu Pak. Saya akhirnya belajar dari situ. Awalnya saya nggak pernah. Jadi yang per 3 bulan ini, misalkan taruhlah dia beli kuota 100.000 karakter. 100.000 karakter ini dia bisa bikin hampir 10 video lah, kalau misalkan lah ya. Saya bilangnya gitu. Kemudian dia bilang, Mas Faiz, 3 bulan saya sudah habis, tapi masih ada sisanya. Oke Pak, saya perpanjang lagi. Bapak maunya perpanjang berapa nih? 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan? Saya mau oke-oke aja gitu. Yang penting kan nanti kan jualan saya di karakter Pak. Kalau karakternya habis ya nggak mau dia balik lagi. Sebenarnya orang-orang Indonesia itu seneng banget Pak kalau kita juga mau saling ngebantu gitu. Jadi karena dia yang jarang pakai, saya jarang pakai nih. Kalau misalnya jarang pakai 3 bulan kan masih ada sisa. Boleh nggak waktunya saya tambah? Iya Pak, boleh Pak. Saya sih nggak masalah kalau waktu, bahkan setahun pun saya bisa berikan gitu. Jadi ini sifatnya si karakter Pak. Jadi kalau karakternya habis, kayak misalkan tadi, halo apa kabar, itu hitungnya APA. APA itu 3 karakter. Jadi kalau misalkan kita punya 10, berarti berkurang 3, sisa 7. Nah gitu, kira-kira gitu. Nah, ya disitulah kemudian akhirnya tiap bulannya revenue-nya sharing-nya tinggi Pak. Itu kan jadi kan kayak ngisi pulsa Pak sebenarnya. Kayak ngisi pulsa lah gitu. Teman-teman ngisi pulsa, ngisi gitu, ya kalau udah habis ngisi. Karena kan teman-teman mau ngejar AdSense-nya juga di YouTube akhirnya. YouTube AdSense, karena YouTube AdSense juga nerima yang voice over gitu. Yang penting dia ada audionya juga, video, tulisan, tag, itu yang penting sih. Dan audio ini kadang-kadang banyak tuh teman-teman yang sudah cuan juga di AdSense-nya. Jadi nilai segini sih kadang nggak seberapa bagi mereka. Kadang ada yang beli 500.000 tuh sebulan. Ini juga ada yang unlimited karakter, bahkan saya juga nuliskan yang unlimited karakter bebas Pak. Jadi nggak ada batasan, saya taruh kasihnya 300.000 aja, karena nih banyak teman-teman juga yang terkendala uang kan, tapi dia kerjanya ngalong itu malam Pak, malam bikin. Jadi saya sih bilang kalau dibilang rugi, cuman karena kadang teman-teman yang menggunakan oral digital itu juga memang senang gitu, kemudian mau terus-terusan pakai. Jadi ya saya bilang udah kalau mau yang sering ngalong, sebanyakan nulis, ya udah pakai yang unlimited karakter aja, tapi cuma sebulan. Nah, kalau yang ini saya nggak bisa perpanjang sebulannya, karena rugi saya bilang. Ya Mas, nggak apa-apa. Gitu. Kira-kira gitu sih, Pak Farul. Siap, artinya, mohon maaf sedikit nambah, artinya menggunakan karakter saja di Mas Faiz ya, tidak ada misalnya icon-icon lain segala macam, ini khusus untuk karakternya voice over saja begitu ya. Belum masuk ke situ ya Mas Faiz ya berarti. Oh, jadi sistemnya habis karakter selesai kita beli lagi begitu ya. Ya, pakai pulsa, Pak. Ini juga nggak sengaja kok Pak nemuin nemunya nggak sengaja ini. Terus dijual di pasar, dites, laku ya sudah. Dari 2019, 2020 alhamdulillah tiap bulan masih cuan lah Pak. Namanya juga usaha Pak. Kira-kira gitu. Yuk, terima kasih. Yes, ya. Terima kasih Pak Rizal. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari penjelasan Mas Faiz barusan? 1 atau 2 lagi. Monggo Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Gunara nih. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Pak Gunara? Iya, saya sih sangat berterima kasih ya karena ada dimensi, ada aspek, ada sisi, ada apa tadi yang disampaikan oleh Mas Faiz ini sesuatu yang sama sekali saya kosong ya, blank, zero dalam hal ini, dan ini sangat menjadi nilai tambah ke saya untuk nanti menyiapkan buku yang saya hasilkan gitu kan untuk bisa dilihat dari sisi lain gitu kan. Saya belum bisa membayangkan apa sisi itu, tapi contoh yang disajikan oleh Mas Faiz, yang di-share Mas Faiz itu sangat-sangat keren lah itu. Dari sisi digitalisasinya itu ternyata sangat menguntungkan secara finansial ya. Bagus itu. Jadi tidak berhenti di sebuah karya tulis sebagai sebuah buku gitu. Nggak berhenti di sana.
tapi kita bisa expand ke dimensi lainnya gitu. Itu satu hal yang sangat keren menurut saya. Makasih sharingnya Mas Faiz. Sama-sama, Ya. Pak. Ya, terima kasih Pak Gunara. Sama-sama. Siap. Mungkin itu tadi dari Pak Gunara tanggapan terakhir ya sebelum kita akhiri sesi dengan Mas Faiz. Nah, karena ini sudah hampir sampai 8:30, akan dilanjutkan ke sesi kedua. Nah, sebelum itu mungkin dari Mas Faiz ingin memberikan closing statement mungkin, atau sekedar pesan atau semangat untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang, terutama ini kan yang ikut juga banyak dari BWC 15 nih yang sekarang lagi ongoing. Nah, mungkin Mas Faiz bisa memberi semangat biar mereka itu lebih semangat mengerjakan tugasnya sekarang. Seperti itu Mas Faiz. Siap. Jadi ngelihat perspektifnya dari sisi yang berbeda aja sih. Kalau saya kan lebih banyak ke digitalisasi. Makanya saya nyebutnya kalau ditanya pebisnis menulis ya saya bilang digitalisasi, digital waterproof. Jadi bisa banyak aspek sebenarnya kesempatan-kesempatan yang bisa kita lihat gitu, mengembangkan potensi yang ada di diri kita, kegelisahan sih kalau nyebutnya kok kegelisahan yang ada di kita supaya bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi perspektifnya dari buku, saya yakin banget nanti teman-teman itu masterpiece-nya bagus-bagus, masterpiece-nya itu luar biasa. Cuma nanti coba bisa diping lebih dalam, kira-kira bisa kemana nih gitu, kira-kira untuk bisa nyari terang rezekinya nggak hanya dari buku fisik. Nah kalau yang di buku Bloom Taksonomi memang cuannya lebih besar di offline sih. Cuannya lebih besar dibandingkan offline dibandingkan software. Tapi karena ada pandemi akhirnya saya lari ke digitalisasi. Karena kondisi aja akhirnya ngelihat dari sisi yang berbeda. Jadi teman-teman saya pikir masterpiece bukunya pasti bagus-bagus banget dan bisa melihat dari perspektif berbeda nih bisa dibawa kemana. Karena awal-awal bisa buat video juga pasti nggak bagus, nggak apa-apa, buat aja terus. Lama-lama juga akan bagus, akan fluent sendiri, akan nyantai sendiri. Kira-kira gitu Mbak Lika, teman-teman semua. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya dan semoga bermanfaat bagi saya juga pribadi dan bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Faiz untuk sharingnya malam ini, karena pasti dari sharing Mas Faiz ini kita semua Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak ilmu, terutama tentang itu tadi kan Mas Faiz juga sempat singgung tentang bagaimana digital book, jadi gimana caranya marketing lewat digital seperti itu, kurang lebih seperti itu, dan insya Allah sangat membantu untuk Bapak Ibu semua dalam proses penulisan ini dan nantinya. Amin. Nah, sebelum silakan di on cam beri senyuman terbaik. Nah, ini mau gaya seperti apa? Mungkin dari Mas Faiz bisa kasih inspirasi mau gaya gimana nih Mas Faiz? Aduh, gaya apa ya? Saya kebetulan lagi mencoba Wah, pakai topi nih. Pakai hip hop, jadi mungkin saya gayanya begini kali ya. Wah, gimana nih yang nggak pakai topi nih? Iya, nggak tersalah yang lain. Oh, gini kayak bumi ya, kayak hormat gitu. Ini aja nih, angkat tangan gini nih. Oh iya, siap. Monggo Bapak Ibu angkat tangan. Saya hitung ya. 1, 2, 3, tahan. Semangat. Semangat. Nah, satu kali lagi mungkin yang gaya kedua dari Pak Zulkifli nih. Gimana Pak? Gayanya? Kes. C. Kes. Ya. Yes. Oke. Siap-siap. Sudah semua Bapak Ibu, saya hitung ya. 1, 2, 3, tahan. Dah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mas Faiz, Pak Zulkifli. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.